Warung Madura itu tidak pernah tutup, bahkan saat pemiliknya sudah dikubur. Setiap malam, laci uangnya tetap berbunyi, padahal tidak ada satu pun manusia di dalam. Yang lebih mengerikan bukan siapa yang datang membeli, melainkan siapa yang tidak pernah keluar. Warung Madura itu berdiri sendirian di pinggir jalan desa, seperti gigi patah di rahang yang sudah lama membusuk. Bangunannya kecil, dindingnya kusam. Namun lampu neon putih di bagian depan selalu menyala tanpa pernah redup. Bahkan ketika seluruh kampung tenggelam dalam gelap akibat listrik padam, cahaya dari warung tersebut tetap menembus malam, dingin dan menyilaukan, seolah mentertawakan hukum alam. Mang Memet, pemiliknya, selalu duduk di bangku kayu pendek dekat etalase rokok. Tubuhnya kurus, wajahnya coklat tua seperti kayu tua yang terlalu lama dijemur matahari. Matanya cekung namun tajam, menatap setiap orang yang datang seakan sedang menghitung sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada senyum berlebihan, tidak pula sapaan hangat. Hanya anggukan kecil cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang sering berkata warung itu penyelamat. Saat lapar tengah malam, saat bayi demam dan butuh air mineral, saat rokok habis di jam yang tak wajar, tempat itulah tujuan terakhir. Seperti pelampung di laut hitam, keberadaannya menenangkan sekaligus mencurigakan. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu dari mana barang-barang itu berasal dan bagaimana stoknya tak pernah habis. Malam itu hujan turun pelan, bunyinya seperti jari-jari halus mengetuk atap seng. Jalanan sepi. Seekor kucing hitam melintas cepat, menghilang di balik bayangan. Dari kejauhan, warung terlihat seperti mata tunggal yang terjaga, menolak terpejam. Aku berhenti tepat di depannya. Begitu melangkah masuk, aroma aneh menyergap. Bukan bau busuk, bukan pula wangi. Lebih mirip besi berkarat yang direndam air hujan terlalu lama. Rak mie instan tersusun rapi, minuman berjajar lurus. Namun suasananya terasa salah. Sunyi di dalam bukanlah sunyi biasa. Ia padat, menekan dada, seperti udara sebelum petir menyambar. Mang Memet mengangkat kepala. "Kabut," katanya pelan. Bukan sebagai sapaan, melainkan seperti pernyataan. Aku terdiam, tidak merasa menyebutkan apapun, tetapi lelaki itu seolah mendengar sesuatu dari dalam pikiranku. Tangannya bergerak lambat, mengambil barang yang belum sempat kuminta. Air mineral, rokok, korek api. Semua diletakkan di meja dengan urutan rapi, seperti ritual kecil yang sudah dihafalnya di luar kepala. Saat kubayar, jari kami bersentuhan. Dingin. Bukan dingin malam, melainkan dingin seperti batu nisan yang lama tak tersentuh matahari. Sekejap, kepalaku berdenyut. Gambaran aneh melintas cepat. Jalan tanah, suara tangisan, dan cahaya putih yang sama persis seperti lampu warung. Uang kembalian disodorkan. Kertasnya lembab. "Kalau pulang, jangan menoleh," ucapnya datar. Nada suaranya bukan peringatan, melainkan aturan. Aku melangkah keluar. Hujan masih turun, namun suara rintiknya kini terdengar lebih berat. Seolah setiap tetes membawa beban. Lampu neon di atas kepalaku berdengung. Suaranya mirip bisikan panjang yang tak membentuk kata. Baru 5 langkah menjauh, aku menyadari sesuatu. Warung itu tidak memiliki bayangan. Cahayanya terang, posisinya jelas, tetapi tanah di bawah bangunan tersebut kosong. Gelap merata, tanpa bentuk. Seperti lukisan yang lupa diselesaikan. Nafas tercekak. Ingatan tentang ucapan Mang Memet berputar di kepala. Jangan menoleh. Kalimat sederhana, namun terasa seperti tali yang menjerat leher. Aku memaksakan langkah meski rasa ingin tahu berteriak minta dipenuhi. Di tengah jalan terdengar suara langkah lain. Pelan, teratur, mengikuti. Aku mempercepat gerakan. Detak jantung menghantam dada seperti palu menghantam paku. Lampu rumah warga mulai terlihat, tetapi kelegaan tak kunjung datang. Langkah itu masih ada, menjaga jarak, sabar seperti pemburu. Sesampainya di depan rumah, aku menutup pintu dengan cepat. Punggung bersandar pada kayu, nafas terengah. Hening menyergap lagi. Namun kali ini berbeda. Hening itu berada di dalam rumah, seolah sesuatu ikut masuk bersamaku. Di tanganku, uang kembalian tadi meninggalkan noda gelap di kulit. Lengket.
dan perlahan aroma besi berkarat kembali tercium. Di kejauhan, meski hujan semakin deras, lampu warung Madura Mang Memet tetap menyala, seperti mata yang belum selesai mengamati mangsanya. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Matahari muncul pucat, seolah ragu menyinari desa yang masih basah oleh hujan semalam. Aku terbangun dengan tenggorokan kering, kepala berat, serta telapak tangan beraroma logam. Bau itu tidak hilang meski sudah dicuci berulang kali, seperti kenangan buruk yang menempel walau sudah mencoba melupakannya. Di meja dapur, uang kembalian dari warung tergeletak begitu saja. Permukaannya menghitam di sudut tertentu. Tidak robek, namun tampak seperti pernah direndam cairan asing. Saat disentuh, jantung berdebar lebih cepat. Bukan karena takut semata, melainkan firasat yang tak memiliki bentuk jelas. Seperti berdiri di tepi lubang gelap tanpa tahu seberapa dalam jatuhannya. Aku keluar rumah. Udara pagi membawa suara ayam dan aktivitas warga. Namun pembicaraan mereka terdengar terpotong-potong, tidak utuh. Setiap kali aku melangkah mendekat, obrolan mendadak terhenti. Tatapan mata menyelipkan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Campuran iba, curiga, dan ketakutan lama. Di ujung gang, Bu Rasinah berdiri sambil menyapu halaman. Tangannya berhenti ketika melihatku. "Kamu belanja ke sana ya semalam?" Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Perempuan itu menarik nafas dalam, lalu menggeleng pelan. Kalau sudah terlanjur, biasanya tidak berhenti sekali. Kalimat itu menggantung, seperti awan kelabu yang lupa menurunkan hujan. Sebelum sempat bertanya, ia kembali menyapu, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Langkahku berlanjut menuju balai desa. Papan pengumuman di sana dipenuhi kertas baru. Di antaranya satu selebaran paling mencolok, kabar orang hilang. Seorang anak lelaki, usia 9 tahun, terakhir terlihat membawa uang dan daftar belanja. Lokasinya tercatat jelas, arah warung Madura. Dadaku mengencang. Ingatan tentang aroma besi, tangan dingin, serta larangan menoleh kembali berdesakan di kepala. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan, seperti jaring laba-laba. Semakin diamati, semakin jelas jebakan tersebut dirancang dengan sabar. Siang bergeser menuju sore. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Entah mengapa, langkah kakiku justru mengarah kembali ke tempat itu. Keputusan tersebut terasa bukan sepenuhnya milikku. Mirip arus sungai yang menarik ranting tanpa peduli arah. Warung kembali menyala, lebih terang dibanding lampu rumah sekitar. Beberapa warga masuk keluar dengan wajah datar, membawa kantong plastik, lalu pergi tanpa menoleh. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya transaksi sunyi yang terasa lebih berat dibanding barang yang dibawa. Aku berdiri agak jauh, memperhatikan. Mang Memet muncul di depan pintu. Kali ini ia tidak duduk. Tubuhnya tegak, sorot mata lurus ke arah jalan, seperti penjaga gerbang yang menunggu giliran berikutnya. Saat pandangan kami bertemu, ia mengangguk pelan. Undangan tanpa kata. Aku mendekat. Setiap langkah terasa lebih lambat, seperti berjalan di lumpur yang tidak terlihat. Begitu masuk, udara di dalam berubah. Rak tetap rapi, namun jarak antar benda tampak aneh, seolah ruang dipanjangkan tanpa izin. Jam dinding berdetak, tetapi jarumnya diam. "Ada yang ketinggalan," ucap Mang Memet. "Apa?" tanyaku. Ia menunjuk ke arah lantai, tepat di bawah kakiku. Aku menunduk. Bayangan, bukan milikku. Bentuknya memanjang, tipis, dengan ujung menyerupai jari. Bergerak perlahan meski aku tidak bergerak. Rasanya seperti menyadari ada orang berdiri terlalu dekat di belakang, padahal ruangan kosong. "Kamu sudah bayar, tapi belum lunas." "Niat," katanya kemudian, seolah kata itu cukup menjelaskan segalanya.
Tiba-tiba terdengar suara dari balik rak paling belakang. Isakan tertahan, seperti anak kecil yang berusaha diam. Aku melangkah mendekat, namun Mang Mehmet menghalangi. "Tidak semua yang tersesat ingin ditemukan," ucapnya datar. Lampu neon berkedip. Sekejap, pantulan kaca etalase memperlihatkan sesuatu yang membuat lututku hampir lemas. Di balik bayangan Mang Mehmet, berdiri sosok lain. Banyak, tanpa mata jelas, tanpa mulut utuh. Diam, menunggu, seperti antrian panjang yang tidak pernah berkurang. Lampu kembali stabil. Warung tampak normal. Mang Mehmet sendirian. "Kamu masih bisa pulang. Belum malam Jumat," katanya. Aku mundur perlahan, menjaga pandangan tetap lurus. Pintu terbuka sendiri. Engselnya bercecit lirih, seperti tawa yang ditahan. Begitu kakiku melewati ambang, udara luar terasa lebih ringan, namun bukan berarti aman. Di tanah, jejak kakiku terlihat jelas. Satu pasang tambahan muncul di sampingnya. Mengikuti. Lampu warung kembali berdengung, dan di balik kaca, Mang Mehmet tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum seseorang yang tahu, cepat atau lambat, semua jalan akan kembali ke tempat asalnya. Malam Jumat datang seperti tamu yang tidak diundang namun tahu persis kemana harus duduk. Tidak ada tanda khusus di langit, tidak pula suara aneh dari arah kuburan. Segalanya terlihat biasa, justru itulah yang membuat dada terasa sempit. Seperti permukaan air tenang yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Sejak sore, kampung menjadi lebih sepi dari biasanya. Pintu rumah tertutup rapat, jendela diganjal kayu, percakapan dipersingkat. Orang-orang berjalan cepat, kepala tertunduk, seakan takut bersenggolan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aroma kemenyan samar tercium, bercampur tanah lembab serta angin dingin yang menusuk tanpa alasan jelas. Aku mencoba bertahan di dalam rumah. Lampu dinyalakan terang, radio diputar keras. Namun suara penyiar terdengar terdistorsi, patah-patah, seperti kaset tua yang dimakan jamur. Jarum jam dinding bergerak aneh, bukan melingkar, melainkan tersendat, seolah waktu sendiri sedang ragu melangkah maju. Ketika azan Isya selesai berkumandang, lampu mendadak berkedip. 5 detik, 10, kemudian padam. Gelap menyelimuti ruangan, tebal dan berat. Radio mati, jam berhenti berdetak. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah di luar. Bukan satu, melainkan banyak. Irama mereka teratur, menyerupai barisan orang yang sudah hafal jalur, tidak perlu melihat tujuan. Hatiku tahu kemana mereka menuju. Warung Madura. Dorongan itu kembali muncul. Bukan keinginan, melainkan tarikan. Seperti logam kecil yang tak berdaya ketika magnet raksasa didekatkan. Aku melawan beberapa saat, namun tubuh bergerak sendiri. Pintu terbuka. Malam menelan langkahku tanpa protes. Lampu warung menyala paling terang di antara bangunan lain. Cahaya putihnya bukan lagi dingin, melainkan pucat, seperti kulit orang sakit yang dipaksakan berdiri. Di depan bangunan itu, beberapa warga sudah berkumpul. Tidak ada percakapan. Mereka berdiri berjajar, menatap pintu kaca, sabar seperti menunggu giliran disembelih. Aku berdiri di barisan paling belakang. Begitu pintu terbuka, bau besi, asap dupa, serta sesuatu yang lebih tua dari usia desa langsung menyergap. Rak-rak sudah bergeser. Lantai tampak lebih dalam, seperti diturunkan beberapa sentimeter. Di tengah ruangan, Mang Mehmet berdiri tanpa alas kaki. Matanya terpejam, bibir bergerak pelan melafalkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Di belakangnya, rak terkunci yang sebelumnya tak boleh dibuka, kini terbuka lebar. Di dalamnya, bukan barang dagangan, melainkan foto. Puluhan lembar, wajah-wajah warga desa. Beberapa masih hidup, beberapa sudah lama dikubur. Semua dicoret bagian matanya, meninggalkan lubang hitam yang menyerap cahaya. Foto anak kecil yang hilang berada paling atas, masih basah, seolah baru dicetak.
Satu persatu orang maju. Mang Mehmet tidak meminta uang. Ia hanya menyebut nama lalu meletakkan telapak tangan di dada orang tersebut. Setiap sentuhan diikuti nafas terputus, tubuh gemetar, kemudian langkah mundur dengan wajah kosong. Setelah itu, mereka pergi, membawa kantong plastik berisi belanjaan sederhana. Beras, gula, minyak. Barang biasa, harga murah, namun dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Ketika giliranku tiba, kakiku terasa seperti bukan milikku. Mang Mehmet membuka mata. Di dalam sorotnya, tidak ada kebencian, tidak pula keserakahan. Hanya kelelahan panjang, seperti seseorang yang terjebak melakukan tugas turun-temurun tanpa tahu cara berhenti. "Kamu datang terlalu sering," katanya. "Aku tidak ingin kembali," jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. Tidak ada yang benar-benar ingin. Tangannya terangkat, berhenti beberapa sentimeter dari dadaku. Udara di sekitar kami bergetar. Dari bawah lantai terdengar suara rintihan, seperti banyak mulut berbicara bersamaan di dalam tanah. Warung ini makan pelan, sedikit demi sedikit, seperti rayap menghabiskan rumah tanpa suara. "Apa yang dimintanya?" tanyaku. Mang Mehmet tersenyum tipis, pahit. "Kelanjutan." Tiba-tiba, rak belakang bergetar. Dari celah lantai muncul bayangan-bayangan hitam, merayap seperti inta tumpah. Mereka berkumpul di kakiku, melilit pergelangan, dingin, lekit, penuh tekanan. Dalam keremangan itu, aku melihat wajah anak kecil tersebut. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku mundur refleks. Bayangan menjerit. Lampu neon meledak. Cahaya padam seketika. Gelap total menyergap disertai suara kaca pecah, benda jatuh dan jeritan tertahan. Dalam kekacauan itu, aku berlari tanpa arah, menerobos pintu yang entah masih utuh atau tidak. Saat tersandung dan jatuh, tubuh terasa menghantam tanah keras. Angin malam menyentuh wajahku. Aku berada di luar. Warung di belakangku sunyi. Lampunya mati. Bangunannya tampak kusam, kosong, seperti ruko lama tak terurus. Tidak ada orang, tidak ada suara. Seakan peristiwa barusan hanyalah mimpi buruk. Namun, di telapak tanganku tersisa noda gelap berbentuk jari. Di kejauhan, azan subuh mulai terdengar. Dan entah kenapa, aku tahu sesuatu sudah menandai diriku, seperti cap pada hewan ternak yang menunggu waktu panen. Sejak malam itu, hidup terasa seperti kertas yang pernah dibakar lalu dipaksa dipakai kembali. Utuh dari jauh, rapuh ketika disentuh. Pagi berjalan seperti biasa. Ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah, suara motor melintas. Namun di balik semua rutinitas tersebut, ada lapisan lain yang menempel. Tipis tetapi nyata. Seperti kaca retak yang menunggu tekanan kecil untuk pecah. Tanda di telapak tanganku tidak menghilang. Noda gelap berbentuk jari itu tidak sakit, tidak gatal, tetapi selalu terasa hangat. Bukan hangat nyaman, melainkan seperti sisa bara yang ditanam di bawah kulit. Setiap kali menatapnya, kepalaku dipenuhi bisikan samar. Bukan suara jelas, lebih menyerupai dengung panjang yang menekan pikiran perlahan. Aku mencoba mengabaikan. Bekerja, berbincang, tertawa seperlunya. Namun orang-orang mulai menjauh tanpa sadar. Bangku di sebelahku kosong. Percakapan terhenti ketika aku mendekat. Tatapan mereka berubah, seperti melihat hewan yang telah terinfeksi sesuatu namun belum mati. Sore itu, Bu Rasinah datang ke rumah. Wajahnya pucat, keriputnya tampak lebih dalam dari biasanya. "Kamu sudah disentuh," katanya tanpa basa-basi. Ia menyodorkan segelas air putih. Aku meminumnya, meski tenggorokan menolak. Perempuan itu duduk perlahan, nafasnya berat. "Warung itu bukan tempat jual beli," lanjutnya. "Itu simpul, pengikat." Aku meminta penjelasan. Bu Rasina menatap jendela, seolah cerita tersebut lebih aman dilepas ke udara daripada langsung ke wajahku. Dulu, sebelum jalan aspal ada, sebelum desa punya nama, tempat itu sudah berdiri. Bukan bangunan, melainkan janji. Orang-orang datang membawa harapan, pulang meninggalkan bagian diri.
sedikit demi sedikit, seperti mencukur rambut setiap hari, tidak terasa sampai botak. "Tanda ini apa?" tanyaku sambil mengangkat tangan. Ia menelan ludah. "Pencatat." Malam kembali turun. Kali ini tanpa listrik padam, tanpa hujan, tanpa tanda mencolok. Justru ketenangan itu yang terasa janggal, seperti hutan yang terlalu sunyi sebelum pemburu muncul. Aku mencoba tidur, tetapi mata enggan terpejam. Setiap kali hampir terlelap, bayangan rak foto, wajah tanpa mata, serta senyum tipis Mang Memet muncul silih berganti. Tepat tengah malam, suara ketukan terdengar. Bukan dari pintu depan, melainkan dari lantai. Pelan, berirama, seakan seseorang mengetuk dari bawah tanah. Setiap ketukan diikuti getaran ringan, cukup untuk membuat debu jatuh dari langit-langit. Aku berdiri kaku, nafas tertahan. Tanda di telapak tangan terasa lebih panas. Denyutnya seirama dengan ketukan tersebut. Suara itu berhenti, digantikan bisikan. Belum lunas. Tanpa sadar, kakiku melangkah keluar rumah. Malam terbentang luas, bulan tergantung redup seperti lampi tua. Jalanan kosong, namun di setiap sudut aku merasa diawasi. Bayangan pohon tampak lebih panjang dari seharusnya, mengikuti pergerakan, meniru langkah. Warung Madura kembali menyala. Bukan terang, melainkan redup kekuningan, seperti lilin yang hampir habis. Pintu terbuka setengah. Di dalam, Mang Memet duduk sendirian. Punggungnya membungkuk lebih dalam dibanding sebelumnya. Rambutnya memutih hampir seluruhnya. Kulitnya tampak menipis, seperti kertas basah yang mudah robek. "Kamu masih hidup," katanya lirih. "Belum," jawabku tanpa berpikir. Ia tertawa kering. Suara itu tanpa kegembiraan. Jawaban yang jujur. Mang Memet berdiri, berjalan ke rak belakang. Ia mengeluarkan sebuah foto baru. Wajahku tertera di sana, jelas, segar, tetapi bagian mata telah dicolet kasar. "Ini muncul setelah kamu keluar malam itu. Biasanya prosesnya lebih lama." "Apa yang diinginkannya dariku?" tanyaku. Ia terdiam lama, lalu menghela nafas berat, seperti orang yang akhirnya menyerah pada beban terlalu lama dipikul. "Pengganti," katanya. Lantai bergetar. Dari celah-celah kecil bayangan hitam merembes naik, bergerak lambat namun pasti. Udara menipis, nafas terasa mahal. Aku mundur, tetapi punggung menyentuh etalase dingin. "Aku tidak memilih ini," ucap Mang Memet, suaranya bergetar. "Aku juga dulu seperti kamu. Datang, ditandai, ditarik. Perbedaannya aku berhenti melawan." Bayangan mulai membentuk siluet. Tangan, kaki, wajah samar, mereka mendekat, mengelilingi, tanpa suara. Seperti arus pasang yang tahu daratan tak bisa larut selamanya. Tanda di telapak tanganku menyala nyeri. Aku berteriak, bukan meminta tolong, melainkan menolak. Seperti binatang terpojok yang memilih melawan meski peluang kecil. Dalam jeritan itu, lampu warung berkedip hebat, rak bergetar, foto-foto jatuh berserakan. Mang Memet menutup mata. "Kalau kamu keluar sekarang, jangan pernah kembali. Ikatan tidak putus, tapi bisa ditunda." Aku berlari, menerobos pintu, mengabaikan rasa sakit yang menjalar dari tangan ke lengan. Malam menyambut dengan angin dingin, namun kali ini terasa lebih nyata, lebih hidup. Di belakangku, warung kembali redup. Namun aku tahu, seperti mata yang telah mengenali wajah, tempat itu tidak akan lupa. Dan aku pun tidak lagi hanya menjadi pengamat, melainkan bagian dari cerita yang belum selesai. Pelarian tidak pernah benar-benar berarti bebas. Ia hanya memberi jarak, seperti menarik nafas sebelum kembali menyelam. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan perasaan ganjil. Tubuh masih bergerak, berbicara, bekerja, namun ada bagian diriku yang tertinggal di tempat lain, seolah jiwa terbagi dua dan salah satunya belum pulang. Tanda di telapak tangan berubah. Noda gelap memanjang mengikuti garis kulit, menyerupai akar tipis yang menjalar mencari tanah. Setiap bangun tidur, rasa berat semakin bertambah. Bukan sakit, melainkan tekanan halus, seperti seseorang berdiri terlalu dekat tanpa menyentuh. Bayangan pun mulai bertingkah aneh.
Kadang terlambat mengikuti gerakan, kadang bergerak sendiri saat tubuh diam. Aku berhenti keluar malam. Lampu rumah dibiarkan menyala sampai pagi. Namun perlindungan itu rapuh, ibarat payung kertas di tengah badai. Suara-suara mulai datang tanpa diundang. Ketika air mendidih, terdengar bisikan. Saat pintu ditutup, ada gumaman tertinggal. Bahkan detak jam terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum disebutkan. Pada hari ketiga, Bu Rasinah tidak lagi membuka rumah. Jendelanya tertutup rapat. Asap dapur tak terlihat. Warga berkata ia pergi tanpa pesan. Aku tahu itu bohong. Perempuan tua itu tidak pergi. Ia diambil, seperti bidak catur yang disingkirkan karena terlalu banyak tahu. Malam keempat, mimpi datang. Aku berdiri di dalam warung, sendirian. Rak kosong, lantai basah. Dari langit-langit menetes cairan hitam, jatuh perlahan. Masing-masing tetes memantulkan wajah berbeda. Semua wajah itu menatap, menunggu tanpa ekspresi. Di tengah ruangan, kursi kayu tua berdiri menghadap pintu. Kosong, namun terasa ditempati. Suara Mang Memet muncul dari belakang, bukan dari mulut, melainkan langsung dari kepala. Menunda membuat bunga hutang bertambah. Aku terbangun dengan nafas tercekik. Bau besi memenuhi kamar. Tanda di tangan terasa panas. Denyutnya kini teratur, seperti nadi kedua yang bukan milikku. Dalam keheningan itu, aku mengerti satu hal. Penundaan bukan solusi, hanya memperpanjang antrian penderitaan. Keesokan sore, aku kembali ke warung. Bangunan tersebut terlihat lebih kecil, lebih kusam, seolah menyusut bersama waktu. Lampunya menyala setengah hati. Tidak ada warga di sekitar. Pintu terbuka tanpa bunyi. Mang Memet duduk di lantai, bersandar ke etalase. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam, nafasnya pendek. Ia tampak seperti lilin yang meleleh dari kedua ujung, menyisakan sumbu rapuh. "Kamu datang," katanya lirih. "Aku ingin tahu caranya berhenti," jawabku. Ia tersenyum lemah. Tidak ada berhenti, hanya berpindah. Rak foto kini hampir penuh. Wajah-wajah baru menghiasi dinding. Beberapa masih segar, beberapa sudah pudar. Di sudut bawah, foto Bu Rasinah terpasang. Matanya dicoret rapi. Mereka tidak tahu apa yang dibayar. Mereka hanya merasa hidup sedikit lebih mudah, seperti membawa tas lebih ringan, padahal isinya sudah dipindahkan diam-diam. Aku menatap lantai. Bayangan hitam bergerak pelan, berkumpul, menunggu perintah. Mereka tidak menyerang, mereka sabar. Kesabaran yang lahir dari keyakinan bahwa waktu selalu berpihak pada mereka. "Apa yang terjadi jika aku menolak selamanya?" tanyaku. Mang Memet terdiam lama. Kemudian ia mengangkat tangan gemetar, menunjukkan telapak miliknya. Di sana, tanda serupa menjalar hingga pergelangan. Lebih tebal, lebih dalam. "Kamu akan kosong," katanya. Masih bernafas, masih berjalan, tetapi tidak benar-benar ada. Seperti rumah tanpa penghuni, lampu menyala, pintu terbuka, namun tidak ada kehidupan di dalam. Kata-katanya bukan ancaman, melainkan laporan, fakta pahit yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Tiba-tiba, lantai bergetar pelan, rak berderit. Dari balik dinding terdengar suara langkah kecil, tangisan tertahan. Anak itu, atau sisa dirinya. Warung seolah menahan nafas, menunggu keputusan. "Ada satu cara," ucap Mang Memet akhirnya. "Bukan membatalkan, tapi mengganti arah." Ia menatapku dalam, bukan menjadi penjaga, melainkan pemutus. Aku mengerti tanpa penjelasan panjang, seperti memahami api akan membakar meski belum menyentuhnya. Jalan itu tidak menawarkan keselamatan, hanya akhir yang berbeda. "Apa resikonya?" tanyaku. Mang Memet tertawa pelan. "Kamu tidak akan dikenang sebagai apapun." Bayangan bergerak lebih dekat. Udara menipis. Tanda di tanganku menyala terang, nyeri menjalar hingga bahu. Dalam detik itu, aku mengerti satu hal yang sederhana namun menentukan. Ketakutan terbesar bukan kematian,
melainkan dilupakan setelah dimanfaatkan habis. Aku melangkah maju. Bayangan berdesis. Rak foto bergetar keras. Mang Mehmet memejamkan mata, seolah berterima kasih sekaligus berpamitan. Di luar, angin berhembus kencang, memadamkan lampu-lampu sekitar. Satu persatu. Warung Madura menjadi satu-satunya cahaya berdenyut tidak stabil, seperti jantung yang dipaksa berdetak lebih cepat dari kemampuannya. Dan di tengah ruangan itu, aku berdiri, bukan lagi sebagai pelanggan, bukan pula korban semata, melainkan simpul baru dalam lingkaran gelap yang akhirnya mulai retak. Keputusan yang telah diucapkan tidak bisa ditarik seperti napas salah. Ia menetap, tumbuh, lalu menuntut akibat. Begitu langkahku maju, warung seakan berubah watak. Dinding bergetar perlahan, bukan seperti gempa, melainkan seperti makhluk besar yang sedang terbangun dari tidur panjang. Udara menegang, padat, membuat paru-paru bekerja lebih keras dari biasanya. Mang Mehmet mundur satu langkah. Wajahnya terlihat lega sekaligus takut, seperti orang yang melihat badai akhirnya bergerak ke arah lain, meski belum tentu selamat. Dari langit-langit, debu jatuh pelan, membentuk garis tipis di lantai, menyerupai jam pasir yang bocor. Kalau sudah mulai, katanya lirih, jangan berhenti di tengah. Bayangan di lantai bereaksi. Mereka tidak lagi merayap pelan, melainkan berdenyut, mengembang, lalu menyusut, seperti paru-paru raksasa yang sedang bernapas. Setiap denyutan membawa suara samar, bukan jeritan, melainkan gumaman panjang, mirip doa yang salah arah. Tanda di telapak tanganku terasa terbuka. Bukan robek, bukan luka, melainkan seperti pintu yang didorong dari dalam. Rasa panas menjalar cepat, naik ke lengan, bahu, lalu tengkuk. Pandangan berkunang, namun kesadaran tetap utuh. Aku tahu, inilah bagian yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Mang Mehmet menunjuk ke rak foto. Ambil satu, ujarnya. Aku mendekat. Foto-foto itu terasa berat, meski tipis. Wajah-wajah menatap kosong, tanpa mata, tanpa permintaan. Mereka bukan lagi manusia seutuhnya, melainkan sisa, seperti abu setelah api padam. Tanganku berhenti pada satu gambar, anak kecil yang hilang. Kertasnya dingin, lembab, berdenyut pelan. Kenapa dia? Tanyaku. Mang Mehmet menelan ludah, karena dia yang paling awal ditarik. Aku mengerti, seperti benang kusut, simpul pertama menentukan arah kusutan berikutnya. Dengan tangan gemetar, aku merobek foto itu menjadi dua. Suara robekan terdengar terlalu keras, seolah ruang ikut terkoyak. Warung menjerit. Bukan suara manusia, bukan pula benda. Jeritan itu datang dari segala arah, menekan telinga, dada, pikiran. Rak-rak berguncang hebat. Foto-foto lain berjatuhan, beterbangan seperti burung panik. Bayangan hitam mengamuk, memanjang, menghantam dinding, langit-langit, lantai, mencari bentuk untuk melawan. Mang Mehmet tersungkur, tubuhnya bergetar, rambutnya memutih seketika, kulitnya mengendur, seolah usia puluhan tahun menimpanya sekaligus. Ia tertawa, terisak, lalu terdiam, napasnya putus-putus. Lanjutkan, bisiknya. Aku merobek foto kedua, lalu ketiga. Setiap robekan memicu reaksi. Lampu meledak satu persatu. Kaca etalase pecah. Lantai retak membentuk garis tak beraturan. Dari celah-celah itu, bayangan berusaha keluar, seperti cairan kental yang dipaksa melewati saringan sempit. Setiap gambar hancur, potongan kenangan masuk ke kepalaku. Tawa, tangis, ketakutan, harapan kecil yang tak pernah tercapai. Semua bercampur, menghantam batin tanpa ampun. Rasanya seperti berdiri di tengah pasar penuh suara, namun tidak bisa menutup telinga. Aku hampir jatuh. Mang Mehmet meraih kakiku. Pegangannya lemah,
namun matanya jernih untuk pertama kalinya. Jangan biarkan semua kembali. Jika simpul terlepas seluruhnya, desa ini ikut runtuh. Aku paham, pemutusan total akan menyeret segalanya, seperti menarik paku terakhir dari bendungan retak. Air tidak memilih korban, ia menyapu apa saja. Aku berhenti merobek. Bayangan menjerit kecewa. Aku mengambil satu foto terakhir. Bukan wajah warga, bukan anak kecil, melainkan gambar Mang Memet sendiri. Matanya dicoret paling dalam, hampir menembus kertas. Ini kuncinya, ucapku pelan. Mang Memet tersenyum tipis. Akhirnya. Robekan itu terasa berbeda, lebih berat, lebih lengket, seolah kertas menolak berpisah. Saat akhirnya terbelah dua, seluruh warung bergetar keras, dinding retak lebar, angin dingin menyapu ruangan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lama terkurung. Bayangan berteriak satu suara, lalu menghilang. Sunyi jatuh mendadak, seperti tirai ditutup paksa. Debu perlahan mengendap, lampu terakhir padam. Warung tenggelam dalam gelap total. Aku batuk, meraba lantai, napas tersengal-sengal, tubuh bergemetar. Ketika pandangan mulai menyesuaikan, aku melihat Mang Memet terbaring diam. Wajahnya tenang, jauh lebih mudah. Garis lelah menghilang, seperti beban akhirnya dilepas. Di luar, fajar menyingsing. Cahaya pagi masuk melalui retakan, menyentuh lantai, memantul lembut. Warung itu kini tampak seperti bangunan tua biasa, rapuh, kosong, tanpa aura menekan. Tanda di telapak tanganku memudar, tidak hilang seluruhnya, namun berhenti menjalar. Rasa panas berganti dingin ringan, seperti bekas luka yang akhirnya menutup. Aku keluar. Udara pagi terasa segar, hampir asing. Burung berkicau, kehidupan bergerak lagi. Dari kejauhan, suara orang-orang mulai terdengar. Bingung, bertanya-tanya. Aku menoleh sekali. Warung Madura berdiri bisu, tidak menyala, tidak memanggil. Seperti mata yang akhirnya tertutup setelah menatap terlalu lama. Namun aku tahu, sesuatu tidak sepenuhnya berakhir. Ikatan diputus sebagian, bukan dimusnahkan. Seperti api yang disiram, padam di permukaan, namun bara kecil masih tersisa di bawah abu. Dan bara itu, entah kenapa, terasa sangat dekat denganku. Perubahan tidak datang seperti badai. Ia hadir perlahan, hampir sopan, seperti tamu lama yang kembali tanpa mengetuk. Pagi setelah kejadian itu, desa terlihat sama. Jalanan masih berlubang, suara pedagang keliling tetap terdengar. Anak-anak berlari menuju sekolah. Namun di balik kebiasaan tersebut, ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Seperti aroma hujan yang masih tertinggal meski langit telah cerah. Orang-orang mulai mengingat hal-hal kecil. Pak Sarlan tiba-tiba sadar warung langganannya selalu memberi kembalian berlebih, namun ia tak pernah merasa berutang. Buminah menangis tanpa sebab saat menyadari anaknya dulu sering disuruh belanja malam-malam, lalu berhenti setelah demam panjang yang hampir merenggut nyawa. Ingatan itu muncul tidak serentak, melainkan satu persatu, seperti lampu yang menyala di lorong gelap, memberi cahaya sempit, namun cukup untuk melihat dinding di sekitarnya. Bangunan warung kini terkunci, papan kayunya lapuk, kaca etalase retak, pintu berderit ketika angin lewat. Tidak ada lagi cahaya putih menyilaukan, tidak ada dengung halus yang dulu terasa di tulang. Tempat itu tampak seperti bangkai besar yang akhirnya ditinggalkan, menyisakan cangkang tanpa isi. Aku memilih menjauh. Tidak ada yang memintaku tinggal, tidak pula yang mengusir. Warga memandang dengan raut berbeda sekarang. Bukan takut, bukan curiga, melainkan bingung. Seperti melihat seseorang yang pernah muncul dalam mimpi. Terasa familiar, namun sulit diingat sepenuhnya. Tanda di telapak tangan menetap sebagai bekas samar. Tidak menjalar lagi, tidak menyala. Hanya garis tipis yang kadang terasa dingin saat malam.
seperti parut lama yang mengingatkan bahwa tubuh pernah disakiti meski luka sudah tertutup. Suatu sore, aku bertemu Pak Lurah di balai desa. Wajahnya tampak lelah, matanya merah akibat kurang tidur. Sejak kemarin, katanya pelan, orang-orang mengeluh mimpi aneh tentang transaksi, tentang janji, tentang sesuatu yang diambil tanpa izin. Aku diam. Seperti hutang yang baru disadari setelah pemberi pinjaman pergi. Lanjutnya, analogi itu tepat. Desa seperti orang yang baru sadar dompetnya kosong setelah lama merasa aman. Malam kembali turun. Aku duduk di teras rumah, mendengarkan suara serangga. Angin berembus lembut, namun membawa sensasi aneh, seperti sentuhan halus di tengkuk. Bukan ancaman, lebih menyerupai pengingat. Bayangan di lantai bergerak normal, tidak terlambat, tidak mendahului. Namun sesekali saat aku lengah, garis gelap itu tampak lebih tebal, seolah ingin menegaskan keberadaannya. Aku mulai bermimpi lagi. Bukan tentang warung, bukan tentang Mang Memet, melainkan lorong panjang tanpa ujung, dipenuhi pintu-pintu tertutup. Di balik setiap daun kayu terdengar suara samar, tangis, tawa, panggilan nama. Semua bercampur, seperti radio rusak yang menangkap terlalu banyak frekuensi. Aku berjalan, mencoba membuka satu pintu, namun gagang terasa panas, memaksaku mundur. Saat terbangun, dada sesak, keringat dingin membasahi punggung. Aku mengerti, simpul memang telah ditarik, tetapi sisa tali masih melilit, menunggu waktu untuk mengencang kembali jika diberi kesempatan. Beberapa hari kemudian, seorang pendatang muncul, lelaki asing, membawa gerobak kecil menjual kebutuhan sehari-hari. Ia berhenti tepat di dekat bangunan warung lama. Warga mendekat penasaran. Lelaki itu tersenyum ramah, suaranya halus, barang dagangannya murah. Hatiku mencelos. Aku mendekat, berdiri di antara kerumunan. Tidak ada aura berat, tidak ada bayangan aneh. Namun ada sesuatu pada caranya berdiri, pada sorot matanya yang terlalu tenang, seperti permukaan danau tanpa riak. "Tempat ini ramai ya," katanya santai. "Dulu," jawab seseorang. Aku menatapnya lebih lama. Lelaki itu menoleh, mata kami bertemu. Sekejap, aku melihat kilatan tipis. Bukan jahat, bukan baik, melainkan lapar. Lapar yang sabar. Aku menggeleng pelan. Malamnya, aku bermimpi tentang api kecil di tengah ruangan gelap. Api itu tidak besar, tidak panas, tetapi tidak padam meski ditiup. Aku terbangun dengan kesadaran pahit bahwa pesugihan bukan makhluk tunggal. Ia kebiasaan, ia pilihan yang diwariskan, seperti cerita lama yang terus dicerita ulang dengan wajah berbeda. Desa mulai waspada. Orang-orang saling mengingatkan. Anak-anak dilarang belanja malam, hutang dihindari, doa dibaca lebih sering. Namun kewaspadaan juga melelahkan. Seperti berjaga terlalu lama, kelopak mata akan turun juga. Aku berdiri di batas itu. Bukan penjaga resmi, bukan pula korban sepenuhnya. Lebih mirip saksi yang tidak bisa menutup mata. Setiap kali melewati bangunan warung lama, dada terasa berat, seperti melangkah di atas tanah yang belum benar-benar kering. Di satu sisi ada kelegaan, di sisi lain ada beban baru. Mengetahui sesuatu berarti bertanggung jawab, entah diminta atau tidak. Pada suatu malam tenang, aku menyadari satu hal yang paling mengganggu, bahwa desa memang mulai mengingat, tetapi ingatan manusia selalu memudar. Seperti tulisan di pasir, jelas setelah digores, lalu perlahan hilang tersapu angin. Dan ketika itu terjadi, ketika cerita lama kembali dianggap mitos, bara kecil di bawah tabu akan menemukan nafasnya. Aku menatap telapak tangan. Garis tipis itu tidak hilang, seperti penanda, bukan milik masa lalu, melainkan janji sunyi bahwa lingkaran belum sepenuhnya tertutup. Waktu tidak menyembuhkan apapun.
Ia hanya mengajari manusia cara berdamai dengan bekasnya. Beberapa minggu berlalu sejak bangunan itu padam, dan desa kembali bergerak seperti mesin tua yang dipaksa bekerja. Aktivitas berjalan, suara terdengar, tawa muncul. Namun di bawah semua itu ada denyut halus, seperti detak kedua yang tidak tercatat. Pendatang dengan gerobak mulai sering terlihat. Namanya Jarot, katanya. Senyumnya ramah, ucapannya ringan. Harga dagangan membuat orang lupa bertanya dari mana asal keuntungan. Ia tidak menetap di satu titik, berpindah beberapa meter setiap hari, seolah mengukur tanah, menimbang kesabaran. Cara berdagangnya rapi, nyaris bersih dari kecurigaan. Tidak ada ritual, tidak ada dupa, tidak ada bisikan. Justru itu yang membuat bulu kuduku meremang. Api tidak selalu muncul sebagai nyala besar. Kadang ia hadir sebagai bara kecil yang disembunyikan di telapak tangan. Aku mengamati dari jauh. Setiap kali Jarot melayani pembeli, bayangan di bawah gerobaknya tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Tidak bergerak aneh, tidak memanjang, hanya terlalu pekat, seperti tinta yang menolak bercampur air. Tanda di telapak tanganku berdenyut ringan, bukan nyeri, lebih mirip alarm lembut yang mengingatkan tanpa panik. Suatu sore, hujan turun mendadak. Warga berlarian mencari teduh. Jarot tetap di tempat, membentangkan terpal, melanjutkan jual beli. Di bawah hujan, suaranya terdengar lebih jelas, menenangkan, seperti janji kecil yang dibungkus kepastian. "Kredit boleh?" ucapnya pada seorang ibu muda. "Bayarnya nanti saja." Kalimat sederhana, namun aku tahu, disitulah pintu mulai terbuka. Hutang selalu tampak ringan di awal, seperti tali longgar di pergelangan, lalu mengencang perlahan ketika terlambat disadari. Malam itu, mimpi kembali datang. Aku berada di ruang kosong, tanpa dinding, tanpa lantai. Di tengahnya bara kecil menyala. Setiap kali aku mendekat, ia meredup. Setiap kali aku mundur, nyala menguat. Dari kejauhan, terdengar suara Mang Memet, bukan sebagai sosok, melainkan gema. Api tidak perlu besar, ia hanya perlu diberi angin. Aku terbangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi leher. Di luar hujan berhenti, menyisakan bau tanah basah yang menusuk ingatan. Aku tahu, jika dibiarkan, pola lama akan berulang dengan wajah baru. Bukan karena makhluk itu kuat, melainkan karena manusia mudah lelah mengingat. Keesokan harinya, aku mendatangi Jarot. Kami berbincang biasa tentang cuaca, tentang jalan rusak, tentang harga beras. Ia tertawa ringan, matanya tidak berkedip terlalu lama. Ketika aku menyinggung warung lama, senyumnya tidak berubah, namun ada jeda sepersekian detik sebelum ia menjawab. "Tempat kosong memang selalu mengundang," katanya. "Seperti gelas yang dibiarkan terbalik, cepat atau lambat akan diisi." Analogi itu menusuk. Ia tahu. Aku menatap telapak tanganku, lalu menutupnya perlahan. Ada isi yang berbahaya. Kadang lebih aman membiarkan kosong. Jarot memiringkan kepala, menilai. Untuk pertama kalinya, bayangan di bawah gerobaknya bergerak tipis, seperti nafas tertahan. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Tidak semua orang sepatat. Malam Jumat kembali mendekat. Desa bersiap tanpa sadar. Lampu dinyalakan lebih terang, doa dibaca lebih sering, pintu ditutup lebih awal. Namun kewaspadaan kolektif itu rapuh, ibarat pagar bambu melawan angin musim. Aku berdiri di dekat bangunan lama, menunggu. Angin berhembus pelan, membawa suara langkah dari arah jalan. Jarot datang sendirian, mendorong gerobak. Ia berhenti tepat di depan bekas warung. "Tempat ini cocok," katanya santai. "Sejarahnya kuat." Aku melangkah maju. Sejarah juga meninggalkan luka. Ia menatapku. Lama. Di mata itu tidak ada kebencian, hanya kesabaran panjang, seperti pedagang yang tahu pembeli akan kembali saat lapar. "Kamu bukan penjaga, kamu hanya penunda." Kalimat itu hampir benar. Hampir. Tanda di telapak tanganku menghangat. Aku menarik nafas, membiarkan ingatan mengalir. Tentang foto-foto, tentang jeritan,
tentang wajah tanpa mata. Semua itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menguatkan keputusan. Aku bukan penunda, aku pengingat. Angin mendadak berhenti. Bayangan di bawah gerobak mengembang, lalu menyusut. Jarod tertawa kecil. Pengingat selalu kalah oleh lupa. Aku mengeluarkan sobekan kertas dari saku. Potongan foto terakhir yang kusimpan, tanpa wajah, hanya bekas robekan. Bukan jimat, bukan senjata, sekedar saksi. Aku tidak datang membawa larangan, aku membawa cerita. Aku mulai berbicara tentang transaksi sunyi, tentang harga murah yang dibayar mahal, tentang warung yang menyala ketika gelap. Kata-kata mengalir, bukan sebagai ancaman, melainkan pengakuan. Warga mulai mendekat, tertarik, mendengar. Setiap kalimat seperti air yang dituangkan ke bara, tidak memadamkan seketika, tetapi mengurangi panas. Bayangan Jarod mengecil. Ia mundur setapak. Senyumnya memudar. Ia tidak benar-benar kalah. Senyumnya memanis. "Aku akan pindah," katanya ringan. Terlalu ringan. Gerobak berderit saat ia berbalik. Bayangannya menyatu dengan gelap, memanjang sekali sebelum menghilang di tikungan. Warga bubar perlahan. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan. Hanya kesadaran rapuh bahwa bahaya bisa datang tanpa wajah seram. Aku berdiri sendirian di depan bangunan lama, merasakan dingin yang tersisa. Bara memang surut, namun tidak padam. Aku menatap langit. Awan bergerak cepat, membentuk dan memecah seperti ingatan manusia. Aku tahu tugasku belum selesai. Bukan menghancurkan, melainkan mengingatkan berulang kali, meski melelahkan. Tanda di telapak tanganku tetap ada. Bukan kutukan, melainkan petunjuk arah. Bahwa selama manusia masih mencari jalan pintas, api kecil akan selalu menunggu nafas berikutnya. Akhir tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia tiba seperti embun, pelan, hampir tidak terasa, namun cukup untuk membasahi segalanya. Setelah kepergian pedagang keliling itu, desa menjalani hari-hari tanpa tanda khusus. Tidak ada kejadian ganjil, tidak pula rezeki mendadak. Hidup berjalan dengan ritme lama yang sederhana, seperti napas yang kembali ke pola semula setelah lama terengah. Bangunan bekas warung dibiarkan kosong, tidak diruntuhkan, tidak diperbaiki. Kayunya lapuk, atapnya bocor, tanah di sekitarnya ditumbuhi rumput liar. Anak-anak menjadikannya batas permainan, bukan tujuan. Orang dewasa melewatinya tanpa menoleh. Tempat itu menjadi seperti luka lama yang akhirnya berhenti dibicarakan karena rasa sakitnya telah menemukan diam. Aku tetap tinggal. Bukan karena diminta, bukan pula karena diikat. Aku tinggal karena mengerti satu hal yang paling sulit diterima. Sesuatu tidak perlu hidup untuk terus memengaruhi. Seperti bayangan matahari sore, panjangnya bisa menyentuh jauh meski sumbernya perlahan tenggelam. Tanda di telapak tangan memudar semakin tipis. Garisnya nyaris tak terlihat, namun masih terasa ketika cuaca dingin. Bukan nyeri, lebih menyerupai ingatan tubuh terhadap pengalaman lama. Seperti bekas cincin di jari orang yang sudah lama menjanda. Tak kasat mata, tetapi nyata. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Bukan lorong, bukan bayangan. Aku berada di tengah pasar pagi. Orang-orang berjual beli, tertawa, menawar. Semuanya wajar. Di sudut pandang, seorang lelaki berdiri. Wajahnya samar, mengenakan pakaian biasa. Ia tidak mendekat, tidak memanggil. Hanya menatap, lalu berbalik pergi. Saat itu, aku paham. Godaan tidak selalu datang sebagai ancaman, melainkan kesempatan yang tampak masuk akal. Pagi harinya, aku bertemu Pak Lurah. Ia membawa kabar sederhana. Sebuah toko modern akan dibangun di pinggir desa. Investasi katanya, lapangan kerja katanya, harga murah katanya. Semua alasan terdengar logis, bersih, tanpa celah. Aku mendengarkan tanpa memotong. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya. Aku tidak menolak, tidak pula mendukung. Pastikan tidak ada hutang yang disembunyikan, bukan di kertas, tetapi di kebiasaan. Ia terdiam, mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kehati-hatian yang lahir bukan dari takut, melainkan dari sadar. Hari demi hari berlalu,
Desa belajar menimbang. Tidak selalu berhasil, namun mencoba. Ketika seseorang menawarkan kemudahan, akan ada yang bertanya, ada pula yang mengingatkan. Tidak lantang, tidak heroik, cukup untuk memperlambat langkah menuju jurang. Suatu sore, aku berdiri di depan bangunan kosong itu untuk terakhir kalinya. Angin berembus lembut, rumput bergoyang pelan. Tidak ada dengung, tidak ada tekanan di dada. Tempat tersebut hanyalah tanah dan kayu tua, tak lebih. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan pelajaran yang tidak tertulis. Pesugihan bukan makhluk, ia keputusan. Ia lahir ketika manusia memilih jalan pintas sambil menutup mata pada biaya. Ia tumbuh ketika cerita berhenti diceritakan. Ia bertahan bukan karena kuat, melainkan karena dilupakan. Aku tidak membakar bangunan itu, tidak pula menandainya. Aku meninggalkannya apa adanya, seperti cermin buram yang dibiarkan di sudut ruangan. Tidak berguna bagi yang tak mau melihat, tetapi jujur bagi siapapun yang berani menatap. Malam turun perlahan, langit bersih, bintang muncul satu persatu, seperti titik-titik kecil yang mengingatkan bahwa gelap tidak pernah sepenuhnya kosong. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Kali ini bukan karena larangan, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dipastikan. Di kejauhan, suara kehidupan terdengar. Piring beradu, tawa ringan, motor melintas. Hal-hal kecil yang sering diremehkan, padahal itulah kekayaan yang tidak menuntut tumbal. Jika suatu hari seseorang bertanya tentang warung yang dulu menyala sepanjang malam, mungkin mereka akan mendapat jawaban berbeda. Ada yang menyebut cerita lama, ada pula yang menganggapnya mitos. Tidak masalah, kebenaran tidak selalu butuh pengakuan luas agar tetap bekerja. Yang penting, pilihan tetap ada. Aku tidak menjadi penjaga, tidak pula pengganti. Aku hanya seseorang yang pernah melihat harga sebenarnya, lalu memilih membayar dengan ingatan, bukan nyawa orang lain. Dan bila kelak api kecil kembali mencari napas, ia akan menemukan satu hal yang lebih sulit daripada perlawanan, kesadaran. Itulah akhir yang paling sunyi. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, melainkan berhentinya lingkaran karena manusia, untuk sekali ini, memilih berjalan memutar daripada tergelincir lagi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah pesugihan itu nyata, tapi kenapa sampai hari ini masih ada warung yang berani buka 24 jam di tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Karena jika cerita ini hanya mitos, lalu milik siapa suara langkah yang masih terdengar setiap lewat tengah malam?